Kami boleh kembali Bapa duduk diam di hadirat-Mu, di rumah-Mu ini Tuhan Yesus, untuk melakukan ibadah kami Bapa. Biarlah Tuhan kami yang datang boleh merasakan kerinduan yang lebih dalam lagi Tuhan Yesus, untuk sujud menyembah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan lewat dari puji-pujian kami dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum dapat hadir berkumpul bersama-bersama dengan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan apabila mereka dalam perjalanan, biarlah Tuhan yang membungkus mereka, menghantar mereka sampai ke rumah ibadah ini dengan keadaan selamat ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
hadapan Tuhan. Kita nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, biarlah ini pernyataan kami Tuhan. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ini nyanyian kerinduan kami Tuhan Yesus. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan rindu. Sebab Tuhan rindu hati kita yang tulus menyembah Ia. Sembah Engkau Tuhan, Haleluya. Kau lebih lagi. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, syarere, syarere. Yang berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh, biarlah roh Tuhan boleh menyala-nyala dalam hidup. Yes. Nyalakan apimu, sembah Dia, sembah Yes.
ibu saudaraku, tangan kanan di atas, tangan kiri di dada kita masing-masing. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami sembah, yang hidup, kami membawa setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu sebagai pertanda pengakuan kami bahwa hanya Engkaulah Allah yang kami sembah. Hanya Engkaulah Allah yang kami tinggikan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau. Kami menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, kami ada hari ini oleh kebaikan Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan untuk mengakui segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau sorakan Yesus. Your King Jesus. Lebih luar biasa lagi Pak Ibu Saudara. In the highest, let our King be lifted up. Kita nyatakan lagi. Let
buat hadirat-Mu Tuhan Yesus, buat lawatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kini kami Tuhan mau lebih bersuka cita Tuhan Yesus, memuji Engkau Bapa. Kami mau siap gerakan tangan kami, kaki kami, badan kami untuk bersorak-sorak memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, masih semangat? Haleluya. Melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Kita akan apa? Ku pasti menang. Serahkan tinggi, nama-Mu dipuji, hormat dengan segenap hati, Raja sama-sama. Besok dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Lambaikan tangan. Tinggi
kita berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Lebih semangat lagi. Hey. Haleluya. Siap ya, amin. Bethany Believers harus lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Hey. Berkuasa di bumi di surga, Bertata dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, berkuasa di bumi di surga, amin, Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Tuhan Allah kita. Siapa yang berjaya dalam hidup kita? Amin. Siapa? Yesus. Yang siap untuk memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Siapa? Gak ada. Harus untuk melayani untuk Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sambil kita katakan, Engkau luar biasa yang sama di samping. Jangan lemah, letih, lesu, bahwa Tuhan kita dahsyat dalam hidup kita, amin. Amin. Harus lebih semangat lagi bilang. Jangan letih, jangan lesu, karena kita punya Allah yang hebat, amin. Sama-sama kita katakan, betapa hebat, betapa, Tuhan dahsyatnya Allah kita. amin. Lagi, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. lagi. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas Raja semua segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Dia ternama
kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Kau yang telah mengirim mereka Tuhan untuk datang, untuk mereka mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dari kecil mereka mengenal-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Juga tetap Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Yakin dan percaya Tuhan Kau akan selalu menyertai, memberkati setiap mereka, akan menjagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan selalu ada Tuhan atas hidup mereka. Ya Bapa, biarlah kiranya Kau berkati Tuhan setiap anak-anak ini, agar mereka bisa belajar Tuhan untuk terus mengenal-Mu lebih dekat lagi. Kau juga berkati setiap orang tua, Kau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, Kau berikan kesabaran Tuhan, agar mereka bisa mendidik anak-anak ini Tuhan dengan baik. Kau juga jadikan mereka teladan yang baik Tuhan, anak-anak ini, agar mereka selalu ada dekat padamu ya Bapa. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Kau yang telah memilih mereka, biarlah mereka bisa mendidik anak-anak ini Tuhan, dan membawa mereka lebih dekat lagi padamu ya Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah Bikits kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang memberkati anak-anak ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita. Sebelum itu kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa Bapa. Kami boleh Tuhan Yesus duduk diam di kaki-Mu Bapa. Kami menyiapkan hati kami yang kosong untuk diisi dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, telinga dan hati kami Tuhan Yesus boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan tersampaikan dengan benar Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami rindu memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi, biar Kau membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa Tuhan, agar semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Dekat padamu itu rinduku,
firman kita katakan. Memandang wajah Yesus. mengikuti Sebab kami mau mengikuti kebaikan Tuhan. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah kami Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu. Dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah, yang luar biasa baik ini. Kami boleh kembali berkumpul. Baru saja kami menaikkan pujian penyembahan kami. Yes, Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan duduk diam, mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini, jauhkan hamba dari kesombongan. Biarlah hamba semakin kecil, tapi nama-Mu saja semakin dibesar, dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus jamah lawat penuhi setiap kami. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Yes. Semangat semuanya, amin. Ini tanggal tua ya, kalau Pak Gem khotbah biasa ngomong ini tanggal berapa? 24. Kata Pak Gem ini tempat yang loyo, lemas. Kalau udah tanggal tua ya, gaji sudah menipis. Tapi kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Minggu depan gajian ya. Itu harapan kita, haleluya. Jadi bulan ini tema pengajarannya tentang peran dan tanggung jawab keluarga. Jadi tahun ini gereja kita pengajarannya fokus pada keluarga. Dan bulan ini peran dan tanggung jawab keluarga. Multimedia boleh untuk slide-nya boleh ditampilkan. Dan saya hari ini fokus ke peran ayah. Jadi ayah dulu ya, ibu-ibu nanti kalau ada kesempatan lain saya sharing firman tentang peran ibu. Atau bahasa gaulnya mama ya kan. Peran mama, nah ini peran ayah. Next slide boleh. Pentingnya peran keluarga, kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga itu, kenapa sih gereja kita setahun ini bahas tentang keluarga? Karena keluarga itu sangat penting. Komunitas pertama yang Tuhan ciptakan itu keluarga. Bukan gereja, keluarga dulu. Di Kejadian itu ya. Komunitas pertama pula yang gagal mencapai rancangan Tuhan. Komunitas yang diciptakan pertama, gagal pula, itulah keluarga. Dan iblis tahu pentingnya keluarga ini dan ingin hancurkan keluarga. Kalau keluarga hancur, gereja juga ikut hancur. Saat keluarga hancur, nama Tuhan ikut hancur. Saat keluarga hancur, pekerjaan pun hancur. Jadi iblis gak nyerang gereja, diserang aja keluarga satu persatu. Keluarga saya diserang, nanti saya mundur, nggak ibadah lagi, nggak pelayanan. Jadi keluarga Pak Novi diserang, Pak Novi jadi nggak ibadah. Akhirnya gereja tercerai-berai, karena itu yang diserang oleh iblis. Dan target utamanya selalu pemimpinnya. Siapa pemimpin keluarga? Ayah. Next slide, suami, ayah. Target utama iblis adalah pemimpin keluarga, sang ayah atau suami. Sebagai pemimpin, seorang suami itu punya peran sangat penting. Coba perhatikan, gereja kita hari ini mayoritas perempuan. Rata-rata boleh survei gereja dari Afrika, Asia, Asia Utara, Asia Barat, Selatan, boleh dicek sampai ke Palestina, itu ada gereja juga di situ, cek. Pasti mayoritas isinya perempuan. Mana para kepala rumah tangga ini? Mana para pemimpin? Kok enggak ibadah?
Coba perhatikan, mau di Amerika, di Brasil, pasti Filipina, yang ke gereja itu justru ibu-ibu, perempuan, anak muda juga, anak muda yang perempuan. Karena apa? Pria-pria ini banyak godaannya. Itu yang iblis sedang tarik. Coba perhatikan, kalau seorang ibu ke gereja, suami dan anaknya belum tentu ikut. Tapi perhatikan, ketika seorang suami ke gereja, istri dan anaknya rata-rata ikut. Coba boleh diperhatikan. Kalau suami udah ke gereja, anaknya pasti ikut. Istrinya pasti ikut. Tapi kalau mama ke gereja, bisa sendirian. Karena apa? Itulah otoritas yang memang Tuhan berikan kepada suami. Memimpin. Pemimpin. Tapi seringkali banyak suami gagal. Banyak ayah gagal. Next slide boleh. Dan ini yang iblis kerjakan. Kita buka di Yosua 24 ayat 15. Boleh dibaca ya bersama-sama. 1, 2, ya. Amin. Ini kata-katanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu sosok kepala. Ini baru ayah, ini baru suami. Keren, berwibawa, tegas. Oh, kalian mau nyembah Allah lain silakan. Kalian mau nyembah dewa-dewa, bahkan Lucifer, terserah. Tapi aku dan keluargaku akan kubawa ke Tuhan. Istriku, anak-anakku akan kubawa ke Bethany Believers. Anak-anakku akan kuikutkan sekolah minggu. Kami akan sama-sama melayani Tuhan. Dan hari-hari ini, sosok Yosua inilah yang diambil oleh iblis. Banyak suami-suami, ayah-ayah, gagal seperti Yosua. Next slide. Nah, ada foto-foto cowok-cowok keren ya. Ini mungkin tahu lah ya, kalau kayak Pak Jo tahu itu terkenal itu. Dolph Lundgren ya, Dolph Lundgren. Wah, gede, tinggi 190 cm. Itu Muhammad Ali, Bung Karno, Jackie Chan. Kenapa saya tampilkan gambar-gambar ini? Kalau Bapak, Ibu, teman-teman, saudara perhatikan, budaya kita sekarang ini bergeser. Dulu, cowok itu harus gagah, harus maco. Coba perhatikan, artis-artis zaman dulu itu berotot, gede, kuat, keren, gagah, kayak Rambo ya kan, walaupun Amerika kalah sama Vietnam di filmnya, 1000 Vietnam kalah sama 1 orang Amerika ya. Keren, maco. Sekarang, cowok joget-joget. Bener ya, di TikTok ya kan, cowok melambai. Malah terkenal. Cowok sekarang, dulu ganteng itu, cowok ganteng itu mungkin jarang, lebih keren. Sekarang di cowok itu cowok keren ya kan. Maco itu sudah dianggap ganteng. Sekarang ganteng itu apa? Kiyowo. Cute. Saat cowok cute, saat cowok itu menggemaskan, itu cowok ganteng. Ini perubahan budaya, mindset diubah sama iblis supaya suami ini kehilangan namanya otoritasnya sebagai kepala. Presiden bahkan dipilih karena joget. Ya, saya tetap mendukung ya, tetap itu adalah presiden kita hormati. Tapi Bung Karno dulu, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Seperti itu kalau pidato, keras, gagah, beda kan. Dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya. Di Filipina itu waktu pemilu, presidennya juga joget-joget. Artinya ini sudah global. Di Thailand, PM-nya perempuan kan, sekarang cantik itu PM-nya. Itu juga waktu pemilu joget-joget. Berarti ini bukan salah presiden kita ya, memang sudah fenomena global. Pemilu joget-joget biar menang. Karena apa? Sekarang pergeseran budaya. Cowok yang ganteng itu cowok yang bisa nari, cowok yang ganteng itu yang lemah, yang bisa nangis, pria bisa menangis. Wah, kalau dulu kan seperti ini contohnya. Cowok itu keren, makanya atlet dulu lebih terkenal. Michael Jordan, Maradona dibanding atlet sekarang. Tidak seterkenal dulu lagi. Mike Tyson itu digandrungi orang.
Hebat, saya yakin wanita believers ini wanita strong. Ya, bisa kerja, cari duit, sukses lagi ya kan. Akhirnya wanita ini jadi maco ya kan. Sekarang cewek banyak yang berotot, dulu jarang cewek berotot. Sekarang cewek udah mulai berotot ya kan. Ronda Rousey salah satunya. Dan akhirnya wanita ini berani. Pesan saya kepada ibu-ibu, para wanita, tetap hormati suamimu. Walaupun kamu mungkin jago kerja, bapak ibu jago kerja, ibu ya ibu jago kerja, teman-teman adik-adik ini sukses. Penghasilan lebih besar dari suami, tetap hormati suamimu. Karena dia adalah kepala rumah tangga. Suami itu, cowok itu kelemahannya ini saya kasih bocoran. Punya kelemahan. Kelemahannya apa? Egonya tinggi. Gengsinya tinggi. Saat seorang pria, egonya kalian hancurkan, gengsinya kalian hancurkan, hancur hidup mereka. Jadi istri-istri, ini kelemahan suami ya. Kalian kan penolong, jangan dihancurkan ego suami. Jangan direndahkan. Walaupun mungkin contoh, suami kita sedang sakit, gak berdaya ya. Kan memang bukan dia males, dia dulunya rajin kerja, ternyata kena sakit, terus kita yang kerja, jangan pernah direndahkan. Itu karena nggak usah direndahkan pun, suami udah gitu, dia udah merasa rendah. Egonya. Suami itu egonya tinggi. Nggak perlu kita rendahkan, suami udah merasa rendah kalau dia sakit, nggak berdaya. Kita sebagai istri support, topang, doakan. Ya nanti itu next, untuk mama-mama lebih lengkap ya. Kali ini fokus ke suami. Suami harus gagah, amin. Kayak Bapak Gembala kita dong, kekar ya kan. Harus strong, harus dulu itu suami itu tampil di depan, di film-film kalau ada keluarga apa, cowok maju. Sekarang cowok jadi korban. Next, selanjutnya. Nah, kenapa sih penting ayah? Ayah ini diculik sama iblis, maksudnya diganggu oleh iblis melalui apa biasa? Pelakor, ya kan? Perselingkuhan, kegiatan yang korupsi, kejahatan, itu yang membuat ayah hilang. Mabuk, pergaulan, bikin ayah-ayah hilang. Tapi benernya target utama iblis bukan bapak-bapak, anak kita, para anak. Saya punya statistik di Amerika. Amerika itu penduduknya ada 300 juta lebih, yang kulit hitam, saya mungkin agak rasis ya, ini nggak bermaksud rasis ya, tapi ini data statistik. Cuma 14% di Amerika, atau sekitar 48 juta jiwa. 14% itu orang kulit hitam. Tapi jumlah kriminal di Amerika, 51%-nya orang kulit hitam. Kok bisa orang 14% bisa menguasai jumlah kriminal? Ternyata karena di tahun 1995 statistik 62% orang kulit hitam tumbuh tanpa ayah. Lebih dekat ke 63 ya, hampir 63%. Orang kulit hitam itu nggak punya ayah. Di tahun ini, tahun 2 tahun lalu, 2023, ini rekor. Rekor terendahnya itu segini. 47% orang kulit hitam di Amerika nggak punya ayah. Itu udah rekor terendah sepanjang sejarah. Bayangkan, kalau kita jalan-jalan ke Amerika, nampak orang kulit hitam, ada kemungkinan 50% dia tumbuh tanpa ayah. Mau perempuan, mau laki, sama. Dari 1 dari 2 orang di Amerika kulit hitam, tumbuh tanpa ayah. Dan itu dampaknya luar biasa. Next slide boleh satu-satu nggak munculnya? Nggak bisa ya? Udah aku set doornya. Boleh? Next slide. Ya udah langsung muncul semua. Ini statistik hubungan kriminal dengan hubungannya ketiadaan ayah atau fatherless ya, biar singkat kita tulisnya fatherless. 63% kasus bunuh diri di Amerika itu terjadi oleh orang-orang fatherless, orang-orang yang tumbuh tanpa ayah. 90% gelandangan atau homeless, orang nggak punya rumah, tumbuh tanpa ayah. 90%, jadi cuma 10% yang punya ayah terus jadi gelandangan. 70% tahanan di penjara, tumbuh tanpa ayah. 85% tahanan di penjara anak. Bayangin ya, itu tanpa ayah. Dan ini yang mencengangkan, 80% pelaku pemerkosaan itu anak-anak yang tumbuh tanpa ayah. 85% gangguan mental. Siapa di sini punya gangguan mental? Enggak ada ya. Yang punya gangguan mental itu tanpa ayah. Anak drop out 70% karena tanpa wow. Dan ini yang iblis sedang kerjakan. Saat iblis nangkep anak diambil. Yang hilang cuman
anak. Tapi saat bapaknya diambil, bapaknya hilang, anaknya ikut. Keluarga itu punya 3 anak. Iblis cukup ngambil 1, suaminya aja diambil. 1 plus 3. Dapat bonus 3, langsung 4. Itulah peran, ya bayangin, 80% loh pelaku pemerkosaan itu seorang fatherless. Artinya saat kita hadir untuk anak kita, saya nggak tahu gimana hitung-hitungannya ya. Bisa dibilang 80%, chance anak kita nggak mungkin jadi pemerkosa. Lebih tinggi daripada orang yang nggak punya fatherless. Oh ini kan statistik Amerika. Oh ternyata Indonesia juga ada. Boleh slide selanjutnya. Di Indonesia juga ada penelitiannya. 75% tahanan dengan vonis umur hidup itu tumbuh tanpa ayah. 92% pengedar narkoba, 92 itu tumbuh tanpa ayah. 65% pelaku bunuh diri. Siapa di sini pernah mau bunuh diri? Gak ada ya, puji Tuhan. Itu adalah fatherless. 78%, tadi 80, beda 2% aja sama Amerika. 78% pelaku pemerkosaan adalah fatherless, tanpa ayah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ayah itu seperti patron. Patron itu apa? Ini sosok yang kita sebagai anak. Ayahnya memperlakukan mamanya. Tapi saat dia punya papa, percaya ini nggak akan menjadi pemerkosa. Karena dia gimana cara melakukan perempuan. Itu penting. Perempuan juga, perempuan apanya? Dia mau pacaran sama cowok. Dia mikir, aku ingin punya pacar kayak aku. Dia tahu kasih itu apa. Dia udah ngerasain kasih dari papanya. Akhirnya nggak haus kasih lagi. Kenapa perempuan bisa gampang nerima cowok? Kalau itu nggak kenal papanya, nggak deket sama papanya. Si anaknya kan nggak tahu pedoman, harus cari cowok yang gimana. Akhirnya gampang terpikat. Oh ini sayang sama aku, ya papa aku nggak pernah ngerasakan kasih seperti ini. Itu yang bahaya. Itulah peran ayah sangat penting. Amin. Dan next slide, ini yang cukup menyedihkan. Di Indonesia 30 juta anak tumbuh tanpa ayah, atau 20% dari jumlah anak di Indonesia. Artinya 1 dari 5. Jadi kita jumpa 5 orang, ada 1 anak, itu nggak punya ayah. Dan cuma 3 juta, dari 30 juta, cuma 3 juta yang nggak punya ayah karena ayahnya meninggal. Kali kan di luar kuasa kita. 27 juta anak di Indonesia nggak punya ayah, karena ayah yang nggak bertanggung jawab. Ayah yang lari, ayah yang meninggalkan keluarga, 27 juta anak tumbuh tanpa ayah. Dan itu tugas gereja untuk menyelamatkan mereka. Amin. Tugas kita lah jadi orang tua bagi mereka. Ini penting. Saya mau ada sedikit games. Saya undang Calvin, Chris boleh maju. Calvin, Chris, Vesi, ayo. Vesi, Via, sama Sandri lah, Sandri. Ayo. Iya, Sandri ya. Jadi ini seru nih, ayo. Oke, kalian baris di dekat tembok sini. Nah, sampai ujung sini, oke? Calvin, Sandri, sama Via. Oke ya. Jadi saya punya permainan, kalian balap lari ke tembok ini. Oke? Jadi tembok ini adalah tembok kesuksesan. Apa impian kalian? Oh, berkeluarga yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, apalagi iman, masuk surga, kaya, karir ya kan? Jadi pengusaha sukses, ini impian kalian. Kalian lari, balap, siapa duluan sampai impian? Siapa yakin menang? Calvin yakin menang? Vesi? Kira-kira siapa yang menang? Ya, siap-siap ya. 1, 2, oke. Sebelum itu, saya ada aturan. Oke, balik. Jadi, sebelum balap lari, saya punya aturan ya. Aturannya adalah, saya nanti bikin pertanyaan, dijawab dengan jujur. Pertanyaan ini menentukan start lari kalian. Yang pertama, siapa yang tumbuh dalam keluarga yang utuh? Suami istri nggak bercerai, nggak pisah rumah, nggak pisah ranjang, punya papa, punya mama. Maju 2 langkah. Oke, stop. Siapa
Yang ayahnya selalu hadir untuk anak. Misal, kalian lagi down, kalian lagi ada masalah, kalian bisa cerita ke papa kalian, kapanpun kalian mau. Maju satu langkah. Oke, berikutnya ya. Yang punya ayah, gak pernah kalian nampak KDRT di rumah. Maju satu langkah. Oke. Yang punya ayah sebagai teladan iman, pelayanan, selalu ngajak keluarganya ke gereja, gak pernah absen gereja, maju satu langkah. Yang punya ayah yang bisa sekolahkan kita, bisa baik. Yang pernah alami kepahitan, yang nggak pernah punya kepahitan, nggak pernah kepahitan sampai benci ayah, maju satu langkah. Yang selalu merasa rumah itu surga, waktu ada problem, ada masalah, ingin balik ke rumah, maju satu langkah. Oke. Vin, kalau balap lari, kamu yakin masih menang? Yang awalnya nampaknya fair. Awal di tembok itu adalah saat anak-anak ini baru lahir. Kehidupan semua fair. Semua punya chance yang sama untuk mencapai gitu fair. Ada hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Mereka semua bisa lari untuk mengejar, kerja keras, belajar, ngejar impiannya. Tapi ada peran orang tua yang mempermudah langkah mereka. Yang di kalau mereka rajin. Tapi paling tidak kehadiran ayah membuat startnya lebih gampang. Di depan. Oke, boleh balik teman-teman. Terima kasih, beri tepuk tangan. Jadi kita melihat betapa pentingnya peran ayah. Itu tadi sebagai ilustrasi. Saat ayah hadir, anak itu lebih gampang mencapai impiannya. Bukan berarti amin. Cuman kalian pikiran dalam iman, amin. Tapi ini penting. Ada hal-hal yang di luar kendali anak kita, tapi ternyata ada di kendali kita loh. Apa? Hadir untuk anak kita. Saat orang tua bisa nyekolahkan, bisa kasih les, itu sudah sangat luar biasa. Mencukupi kebutuhan anak satu. Saat ayah namanya dengan anak tadi akan lebih gampang melakukan baik. Tanpa istri yang begini, kamu cari suami begini, nanti udah lulus kuliah, kerja. Anak ini lebih gampang menentukan goals dan tujuannya. Bayangkan kalau nggak pernah dikasih tahu. Anak setiap lulus kuliah bingung mau ngapain. Itulah pentingnya peran ayah. Amin. Mungkin next slide. Mungkin warisan yang terbaik seorang ayah dapat beri kepada anak adalah kehadiran ayah di masa kecil dan masa muda sang anak. Momen-momen indah, teladan, nasihat, waris, itu adalah warisan yang akan diingat seumur hidup. Sekarang kan heboh ya, pewaris sama perintis, pewaris perintis. Padahal kita semua itu benar-benar pewaris loh. Nggak ada orang yang nggak pewaris. Contoh, Chris orang Nias, dia orang Batak. Kalian pasti beda budaya. Via akan hidup seperti orang Batak, Chris akan hidup seperti orang Nias. Itu udah warisan, satu. Dua, kalian sama-sama lahir dari orang tua Kristen ya. Kalian udah punya warisan iman. Warisan itu banyak, bukan sekedar uang. Jadi, ayah, hai para bapak-bapak, uang, miliki waktu, besarkan anak, ngobrol, main sama anak. Beri momen-momen yang indah. Ajarin mereka. Tuntun mereka. Kita orang tua sekarang nggak boleh ya maksa anak. Kamu harus jadi pengacara. Satu-satunya cara kaya enggak. Tapi kita tuntun.
Kita lihat, setiap anak punya talenta masing-masing. Dia bakatnya di mana? Dia pinternya, oh pinter bahasa. Oh dia pinter debat. Amin. Dan yang terutama, bawa ke gereja. Wah, YouTube makin ngeri. Ini yang tua-tua harusnya tahu ya. Ini namanya Roni. Namanya susah sekali, jadi kebolak-balik ya. Masa Roti Panitasari enggak ya? Roni Patinasarani. Ini orang timur ya. Ini orang Ambon gitu mungkin ya. Mungkin itu karena itu namanya susah. Roni Patinasarani. Dia ini legenda sepak bola Indonesia. Dia pernah jadi kapten timnas Indonesia. Pernah jadi atlet terbaik Indonesia tahun 81. Atlet ya, bukan pesepak bola terbaik. Dapat gelar olahragawan terbaik tahun 81. Pernah masuk All Star Asia. Jadi dipilih pemain-pemain terbaik satu Asia. Lalu dia pensiun, dia jadi pelatih. Dia melatih salah satunya. Saat dia jadi pelatih, tiba-tiba dia kan punya 3 anak. Dia dengar anaknya yang tengah nomor 2 namanya Yeri terjerat narkoba. Anaknya ini masih SMP. Lalu dia bimbang. Karena melatih, namanya tim sepak bola pasti kan sering keliling kota. Indonesia kan kalau sepak bola 1 tahun itu bisa 30 pertandingan. Tiap berapa minggu pindah kota. Nanti ke Papua, ke Aceh. Akhirnya dia jarang di rumah. Masih SMP, dia dihadapkan di persimpangan. Lanjutkan karirnya yang sudah dia bangun sejak dia muda. Dan hari itu dia putuskan keputusan terbaik. Dia resign sebagai pelatih, dia mundur, dia 100% waktunya. Dia sampai minta tolong ke abangnya Yeri. Nomor 1. Hebat abangnya ini kan, luar biasa. Menurut saya, ikut kecanduan gara-gara si Yeri ini. Akhirnya si Roni ini, Bapak Roni, 2 anak, awal 1, jadi 2 anaknya yang kecanduan. Wah, dia sampai ngomong, dia nggak tega. Kan sempat anaknya dikurung. Waktu dikurung itu, anaknya tuh kayak, tahu kan orang kalau kecanduan tuh sakau itu, sakit karena obat. Wah, nggak enak. Sebagai ayah dia nggak tega. Bahkan dia pernah di dalam rumah, dia menunggu anaknya untuk keluar. Jadi anaknya malaman, sampai besok paginya dibawa pulang. Sampai si Yeri ini karena sudah ketagihan, dia itu pinjol, nggak bisa bayar, hutang sana sini, mencuri di mana-mana, barang di rumah udah dijual semua. Di sekolah dia nyuri. Sampai si Roni ini dipanggil ke sekolah, si Yerinya nunduk malu gitu kan. Si Roni ngomong ke Yeri, kamu anak papa. Papanya tetap bela anaknya di sekolah itu. Kamu anakku. Sampai papanya mencari. Ada satu pendeta yang luar mau menerima si Yeri. Kamar anaknya itu. Jadi si Yeri ini tinggal satu rumah sama pendeta ini. Dilayanin lah bertahun-tahun. Sampai akhirnya abangnya sama-sama pulih, nggak lagi pakai narkoba, tanpa rehabilitasi. Karena kerja keras seorang Roni dan satu hamba Tuhan yang dipakai, nggak ditulis namanya siapa. Mungkin nggak mau juga, dia bukan untuk terkenal mungkin. Dan setelah si Yeri ini sembuh, dia dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin ada ini orangnya, Yeri Patinasarani.
Ini sekarang pendeta yang lagi naik daun, dia spesialis melayani orang-orang yang pakai narkoba. Karena pengalamannya, dia melayani orang-orang yang pakai narkoba. Diinjilin sama dia. Dan dia ngomong, kalau bukan karena perjuangan papa saya nggak mungkin ada hari ini. Saya terharu waktu tahu papa saya mundur dari pekerjaannya demi full time jaga saya. Itu sebagai seorang anak, saya nggak tega lihatnya. Dan gara-gara kejadian itulah, si Yeri ini pengen keluar dari narkoba. Dia ngomong, kalau nggak ada papanya, kalau papanya waktu itu memutuskan untuk tetap jadi pelatih, mungkin dia udah mati, overdosis, atau ditangkap polisi di penjara. Dan dia nggak mungkin dipakai Tuhan seperti itu. Artinya apa? Peran ayah itu luar biasa. Seorang yang begitu hancur, bisa dipulihkan karena ayah hadir. Hancur, dengan yakin ngomong, kamu jangan malu, kamu anaknya papa. Di saat itu, mungkin bagi kita, ini kalimat apa ya, asal-asal ngomong biasa aja. Tapi bagi anak itu seperti dengar surga. Saat anak lagi tertekan, dituduh pencuri sama satu sekolah, dengar bapaknya ngomong itu bagi anak, itu malaikat lagi datang. Dan itu yang anak-anak kita mau dengar. Kita sebagai ayah datang, amin. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Slide berikutnya. Kesimpulan, ayah itu punya peran penting yang pertama. Banyak godaan, iblis akan selalu serang ayah, dan jadilah ayah yang benar dan bertanggung jawab. Kita ke pemimpin rumah tangga, kita kepala rumah tangga para suami-suami, yang anak-anak muda, kalian calon kepala rumah tangga, jadilah pria yang bertanggung jawab. Jangan cuma pinter jawab ya. Menjawab, amin. Lalu yang kedua, target sebenarnya iblis itu adalah anak perilaku kriminal, kelaku kejahatan. Kita lihat statistiknya tadi, tumbuh tanpa ayah. Baik di Amerika, di Indonesia sama. Dan saat ayah hadir, artinya jumlah tingkat kriminalitas bukan ganti presiden, bukan bubarkan DPR. Hadir untuk anak-anak. Kriminal terjadi. Ternyata menurut statistik, bukan karena anggota DPR, bukan karena presidennya salah. Banyak ayah nggak bertanggung jawab. Bahkan mungkin nggak punya teladan ayah. Kita sebagai ayah, suami, perempuan-perempuan di sini, carilah suami yang tanggung jawab untuk masa depanmu dan anak-anak. Kalau orang tua, ayah-ayah semua tanggung jawab, kriminal akan turun. Itu ormas-ormas akan berkurang. Doakan terus suamimu. Suami banyak godaan, tanggung jawabnya berat, itulah Tuhan beri penolong. Suami nggak sanggup, suami itu lemah, makanya butuh ibu-ibu, istri. Jadi tiang doa, jadi penolong. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pada hari ini kami boleh belajar untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Kami boleh belajar bahwa ada peran di gereja kami. Kiranya mulai pagi hari ini para bapak dan anak-anak muda boleh menjadi para kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi pria-pria sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap ibu-ibu, anak-anak muda perempuan juga boleh menjadi tiang doa yang kuat, menjadi penolong yang sepadan di keluarga masing-masing. Dan anak-anak muda di tempat ini mungkin memiliki masa lalu yang tidak baik dengan ayah. Kau pulihkan hati mereka. Lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak berharga di matamu. Pakai gereja kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan anak-anak muda. Pakai gereja kami ya Tuhan. Biar gereja kami menjadi rumah, menjadi keluarga bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman.
Dan untuk pengumuman tambahan, saya Rini bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di rumah ibadah kita hari ini? Boleh angkat tangannya? Gak ada, semua jawab setia, amin. Haleluya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah raya minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yaitu Pastor Hosea Hendy di gereja kita yang tercinta ini jam 10 pagi dan berbarengan dengan sekolah minggu. Kita akan mengadakan dugem. Apa itu? Bagi anak-anak yang muda boleh hadir mengikuti ibadah Wipro kita minggu depan. Sekian pengumuman pada minggu ini. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang kedua, sebelum itu kita bersatu hati. Ya Bapa Sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa kami boleh dengarkan Tuhan Yesus. Bila Tuhan setiap firman yang ditabur boleh berakar dan berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, bila kami boleh menjadi perempuan-perempuan sebagai tiang doa bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi teman-teman kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Kau yang memberikan kekuatan bagi setiap bapak-bapak Tuhan, sehingga boleh memimpin keluarga ini Tuhan Yesus dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi semakin luar biasa dan banyak jemaat yang dimenangkan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pekerjaan tangannya, Engkau yang memberikan berhasil Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus semakin luar biasa melayani Engkau. Berkati Tuhan istrinya dan anak-anaknya Bapa, biarlah mereka Tuhan Yesus bertumbuh dengan menjadi anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami rindu memberikan korban persembahan kemuliaan-Mu Tuhan, memperlebar rumah-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, Kau membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa, agar semakin luar biasa memberi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Sama-sama. berkuasa Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lebih luar biasa lagi. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat nama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Saya bangun dapat syafaat Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, beri sorak-sorai. Ya, karena waktunya masih ada, apakah ada yang rindu didoakan? Mungkin ada pergumulan. Gak ada? Kita naikkan satu pujian ya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus. Mari dengan sikap menyembah kita sembah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat mengalirlah oh Roh Kudus. Saudara, ambil waktu sejenak, boleh duduk, boleh berdiri. Mari saudara ambil waktu berdoa. Di hari Minggu ini, sekali-sekali kita punya waktu juga berdoa dengan kusuk di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih seorang ayah. Saya yakin di ruangan ini, mungkin kita punya ayah, tetapi kita nggak melihat sosok seorang ayah. Atau mungkin ada yang benar-benar dari kecil sudah ditinggalkan. Ambil waktu sejenak. Roh Kudus menggerakkan saya sebagai gembala saudara. Saya ingin memutus kutuk demi kutuk. Biarlah hidupmu beruntung, biarlah hidupmu berhasil. Mari, ambil waktu dengan teduh, akui, Tuhan, aku sadar mungkin selama ini berat hidupku karena aku kehilangan sosok seorang ayah. Haleluya. Mari akui di hadapan Tuhan. Gak ada yang mustahil, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan isi dengan roh-Nya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Syaralabaya syiri. Syaralamaya namase.
Engkau melihat setiap hati yang terbuka. Engkau melihat setiap tetes air mata. Kami lemah di hadapan-Mu, kami butuh Engkau Tuhan, mengalirlah. Haleluya, sembah ya Ralaba ya Syiralaba ya urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir penuh pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Ya Ralaba ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, dalam Yesus, ya dalam Yesus, Yesus, tolong Tuhan, tolong lingkupi setiap hati, lingkupi hati kami, oh Yesus. Siara laba Yesus, siara laba siara laba siara laba Yesus, siara laba Yesus, siara laba Yesus. Mari kita semua yang mungkin kehilangan sosok, entah ayah, entah ibu, kehilangan sosok orang tua selama kita kecil dalam pertumbuhan kita, taruh tangan kirimu di dada. Syara lama ya, iya Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada, artinya ada kekosongan figur dalam hati mereka. Mungkin kami semua gak sadar, selama ini Tuhan, hidup kami berat, hidup kami susah. Mungkin kami kehilangan karakter tertentu dalam hidup kami. Ada sesuatu lubang yang membuat celah dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa Engkau melihat Tuhan setiap hati-hati kami semua. Hari ini kami memilih mengizinkan Roh Kudus yang lembut mengisi hati lepas hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, angkat kedua tangan perlahan-lahan, buka kedua tangan. Katakan, aku siap. Dalam nama Yesus, hari ini juga Tuhan, aku menolak setiap kutuk-kutuk. Kutuk yang datang dari hilangnya karakter ayah, kutuk yang datang dari hilangnya karakter ibu. Orang tua mungkin tidak bertanggung jawab atas hidup jemaatmu, tetapi hari ini kami deklarasikan diri. Kami punya Bapa yang kaya, Bapa kami di sorga.
Kami punya mindset yang benar karena Roh Kudus sendiri yang mendidik, membimbing, menuntun setiap kami. Kami menang dan kami tidak kalah. Sekalipun kami terjatuh, tapi kami tidak pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang terus mendobrak kami. Kami deklarasikan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Bapa kami di sorga menjadi Bapa kami satu-satunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima dengan iman. Haleluya. Terima, ucap syukur. Engkau bukan yatim piatu. Ada Roh Kudus. Terima dengan iman. Terima kasih. Bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Dengan penuh ucapan syukur katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, beri sorak-sorai terbaik. Haleluya. Iya Bapak, hari ini kami mengucap syukur, kami mendeklarasikan kami punya orang tua terbaik, Bapa di sorga. Biarlah Roh Kudus sebagai kami berdiri teguh. Roh yang lemah lembut mengisi relung-relung hati setiap kami yang kosong. Mungkin hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Mungkin jemaat semua ada yang berdoa sambil meneteskan air mata. Bahkan tidak lagi mengerti kata yang harus diucap. Tapi kami tahu, Tuhan lihat, Tuhan dengar. Hamba berdoa, mungkin banyak jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Kau juga berkati setiap mereka semua, seperti memberkati kami. Kami juga berdoa Bapa bagi gereja Tuhan ini. Biarlah gereja ini Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Biarlah Tuhan, mata Tuhan dan telinga Tuhan tertuju di tempat ini. Biarlah melalui rumah Tuhan ini mengalir berkat rumah lepas rumah, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, asyir, guru sekolah minggu. Semua yang ambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami serahkan setiap pelayan semua ke dalam tangan. Ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, juga saya dan istri yang menggembalakan. Biarlah Bapa Engkau terus tambah-tambahkan hikmat dari Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami serahkan setiap sudut ruangan, biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga. Kami berdoa bagi lingkungan Setiabudi, Ring Road, Pasar 2. Biarlah
Biarlah dengan adanya kami di daerah ini ada garam dan terang di tempat ini. Masih mengeraskan hati, mengeraskan pikirannya untuk datang kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa Roh Kudus lembutkan, ringankan langkah kaki mereka untuk mengambil bagian terbaik di ibadah lepas ibadah. Kami serahkan ibadah kami, ibadah doa malam di hari Rabu, ibadah Bipro di hari Sabtu, ibadah Minggu, bahkan ibadah FA. Semua yang ada ibadah ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi bangsa kami. God bless Indonesia. Begitu banyak dosa di negara kami. Kami mohon Tuhan ampuni setiap dosa bangsa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini semakin hari semakin menuju kemakmuran, menuju kesuksesan yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami tahu untuk itu terjadi, negara ini butuh lebih banyak orang yang berdoa bagi negeri. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah Sumatera Utara, diberkatilah kota kami tercinta Medan. Masih banyak pemuji penyembah Tuhan. Artinya hati Tuhan juga ada bagi bangsa ini Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi sinode kami Gereja Betani Indonesia. Biarlah gereja ini terus Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkaya, yang letih lesu berbeban berat beri kelegaan dan semangat yang baru. Terima kasih Bapak. Mungkin sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum berpisah kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan Happy Sunday.